Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah katakan dalam ayat ini, barang siapa yang beramal dengan amalan soleh dan dia seorang mukmin, maka Allah janji kepada mereka orang-orang yang beriman akan memberikan kehidupan yang baik dan akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah dia korbankan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Atas orang-orang yang beramal saleh, kalau dia beriman, maka Allah berjanji di dunia Allah akan berikan kehidupan yang kebaikan. Di akhirat Allah akan berikan balasan kebaikan yang lebih baik daripada apa yang telah dia korbankan. Amal saleh adalah satu konsekuensi dari keimanan kita, suatu kelaziman. Siapapun yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, maka pasti dia harus beramal dengan amalan soleh, yang dengan itu dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal soleh adalah bukti keimanan seseorang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayatnya mengikatkan seseorang masuk surga, dikaitkan dengan amal soleh dia ketika di dunia. Di antara ayat yang menerangkan kepada kita bahwa ada hubungan korelasi antara amal solehmu dengan surgamu, di dalam surat Az-Zukhruf ayat 72 Allah katakan, wa tilkal jannah allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan surga yang Allah wariskan kepada mereka, pada kalian, bima kuntum ta'malun. Apa sebabnya Allah mewariskan pada penduduk surga? Karena mereka penduduk surga telah beramal dengan amalan soleh. Yang mengantarkan dia ke surga adalah amalan solehnya. Yang dengan amal soleh itu Allah ridho pada dia.
sehingga Allah ampuni dosa-dosanya. Setelah itu Allah masukkan dia ke dalam surganya. Di dalam ayat yang lain Allah perintahkan kita untuk beramal soleh agar kita mendapatkan keridhaan Allah dan Allah masukkan kita ke surganya. Allah katakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah katakan, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya. Berjumpa dengan Tuhannya di sini adalah kelak di yaumul qiyamah. Berjumpa dengan Tuhannya dalam keadaan Tuhannya ridha pada dia. Berjumpa dengan Tuhannya dalam kondisi Allah mencintaimu. Maka siapa-siapa yang berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha padamu, hendaknya dia beramal dengan amalan soleh. Falyamal amalan solehan wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Ada dua syarat agar kita semua bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha pada kita. Karena bisa jadi sebagian orang berjumpa dengan Allah dalam kondisi Allah murka, maka tidak ada artinya, karena Allah murka dan akan mengirimkan dia, melemparkan dia ke api neraka. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah ketika berjumpa dengan Allah dalam kondisi Allah ridha dan akan mengantarkan kepada surganya. Syaratnya adalah beramal soleh dan jauhi kesyirikan. Falyamal amalan solehan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka kalau kita beramal dengan amalan soleh dan menjauhi kesyirikan, maka dijamin kita berjumpa dengan Allah dalam kondisi Allah ridho pada kita. Kita tadi berkata bahwa amalan soleh di banyak ayat diikatkan dengan akhirat kita. Di dalam ayat yang barusan kita baca, amalan soleh diikatkan dengan perjumpaan kita dengan Allah kelak di yaumul qiyamah dalam kondisi Allah ridha, yang artinya kita akan mendapatkan surga bila menjalani amal soleh dan jauh dari kesyirikan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah, beramal dengan amalan soleh, la'allakum tuflihun. Kalau engkau beribadah kepada Allah, beramal dengan amalan soleh, maka amalan ini akan mengantarkanmu kepada al-falah. Al-falah yang dimaksud adalah keberhasilan dari api neraka, selamatnya dia dari api neraka, masuknya di dalam surga Allah. Maka kalau kita beramal dengan amalan soleh, ikhlaskan amal ini kepada Allah untuk Allah semata, maka Allah telah mengabarkan kepada kita, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik di dunia, wala najziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan balas kelak di yaumul qiyamah dengan pahala balasan yang lebih baik daripada apa yang kalian perbuat. Jamaah yang dimuliakan Allah, amalan soleh menjadi bekal kita. Maka hendaknya kita ketika diberi usia oleh Allah di dunia ini, beramalah dengan amalan soleh.
kita mencari keridhaan Allah, dan semoga Allah ridhoi kita semua dan Allah mudahkan kita beramal soleh. Aqulu qouli hadza fastaghfirulli wa lakum wa lisa'il muslimin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa amalan yang kita lakukan, apapun amalan yang kita lakukan dari amalan kebajikan itu, tidak akan diingkari oleh Allah kalau itu adalah amalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh." Barang siapa yang beramal dengan amal kebajikan, amal al-khair, amal yang menyebabkan dengan amalan itu akan mendekatkan diri kita kepada keridhaan Allah dan menjauhkan diri kita dari kemurkaan Allah. Amal khair, barang siapa yang berbuat dengan amalan khair, maka tidak akan diingkari oleh Allah. Amal khair yang kalian perbuat pasti akan dicatat oleh Allah dan akan dibalasi masing-masingnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wallahu alimun bil muttaqin. Allah Maha mengetahui tentang ketakwaan siapa di antara kalian yang bertakwa. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam kita beramal dengan amal kebajikan, maka yang dikehendaki, yang dituntut kepada kita adalah bersegera, tidak menunda-nunda, tidak bermalas-malasan di dalam amal kebajikan ini. Ingat, amal kebajikan akan menentukan kita apakah kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah atau tidak. Apakah kita akan menjadikan orang yang selamat dari api neraka atau tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita bersegera dalam beramal soleh. Karena kita tidak tahu usia kita, sampai kapan kita ini akan ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, wahai hamba, bersegeralah kalian ila maghfirah, menuju ampunan Allah. Ampunan Allah akan kita peroleh kalau kita beramal dengan amalan saleh. Ikhlaskan beramal karena Allah semata. Kalau kita beramal dengan amalan saleh yang kita tujukan hanya kepada Allah, dengan cara yang benar seperti yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka Allah mengatakan wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kalian mendapatkan maghfirah, yang artinya adalah bersegeralah kalian untuk beramal untuk mendapatkan maghfirah dari sisi Allah dan untuk mendapatkan al-jannah, surga dari Allah Subhanahu wa taala, yang surga itu adalah luasnya seluas bumi dan langit-langit. Bumi sangat luas, langit jauh lebih luas daripada bumi. Keduanya disatukan, itulah surga. Uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Kalau kita lihat dalam ayat ini dimulai dengan wasari'u ila maghfirah. Orang-orang yang bersegera mencari maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermalas-malasan.
tidak menunda-nunda ketika ada kesempatan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Maka Allah perintahkan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Di dalam ayat yang lain serupa ayat ini Allah mengatakan wasabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannah 'arduha ka 'ardis sama wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Berlomba-lombalah. Kalau tadi di ayat yang pertama wasari'u, sekarang dalam ayat ini Allah mengatakan wasabiqu, sabiqu, berlomba-lombalah. Menunjukkan Allah perintahkan kepada kita untuk tidak menunda-nunda, tapi hendaknya kita berlomba dengan saudara kita, bercepat-cepatan, berbanyak-banyakan untuk beramal dengan amalan soleh. Tidak bermalas-malasan agar kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bersegera dalam menjalani amalan-amalan kebajikan. Ketahuilah, bersegera beramal adalah kebiasaan atau tabiat dari para anbiya. Dikisahkan dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang Musa alaihissalam. Allah katakan tentang Musa, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Musa mengatakan, aku bersegera kepadamu ya Rabb untuk memperoleh keridhoanmu. Musa alaihissalam menjalankan perintah Allah dengan bersegera. Kenapa dia bersegera? Untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula keluarga Zakaria, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Tentang keluarga Zakaria, innahum kanu yusari'una fil khairat, bahwa mereka keluarga Zakaria termasuk orang-orang yang bersegera dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dalam kondisi mereka berharap dan cemas, berharap untuk memperoleh maghfirah dan memperoleh keridhaan Allah. Cemas kalau itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashi'in, dan kepada kami mereka itu termasuk orang-orang yang khusyuk ketika beribadah kepadanya. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ayat-ayat ini semua mengajarkan kepada kita untuk terus kita beramal kepada Allah dan bersegera untuk beramal. Hendaknya kita beramal dengan cara yang benar, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul, dan dengan ikhlas kita sembahkan amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersegeralah, jauhilah kemalasan dalam beribadah kepada Allah dan dalam amal soleh. Maka semoga kita semua menjadi orang-orang yang berhasil mendapatkan keridhaan Allah, selamat dari api neraka, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.